Saudara-saudara, Anda tidak akan pernah bisa melangkah maju jika tangan Anda masih terus menggenggam masa lalu. Kita harus belajar dalam hidup ini, ada seni yang harus kita belajar, yaitu seni melepaskan. Bilang sama-sama, let it go. Colek sebelahnya bilang, let it go. Dengan gentar dan gemetar kami berdiri di hadapan Tuhan Allah semesta alam, dengan hati yang kagum dan tidak menyangka bahwa 2025 bisa kami sanggup lewati. Nggak ada satupun dari kami yang berkata bahwa kami bisa melewatinya karena kami bisa. Nggak ada satupun dari kami yang berkata bahwa kami bisa melewatinya karena kekuatan kami. Sungguh kecil kami Tuhan tanpa-Mu. Sungguh gak mungkin kami bisa tiba di titik ini hari ini tanpa Tuhan. Betapa Engkau baik dan sabar sama kami Tuhan. Terima kasih buat kesabaran-Mu. Terima kasih buat setia-Mu di saat kami gagal, di saat kami lemah, di saat kami gak berdaya, bahkan di saat kami tidak baik tahun lalu. Waktu kami gak baik-baik saja, Engkau tetap baik-baik sama kami. Waktu kami gak setia, Engkau tetap setia sama kami. Waktu kami tidak kuat, Engkau tetap kuat dalam kami. Waktu kami nggak tahu arah, Engkau tetap mengarahkan kami. Sehingga kalau kami bisa masuk dan berdiri di hadapan Tuhan bersama-sama tahun ini, kami bisa berkata, sungguh semua hanya karena anugerah. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kau sudah mengajar kami tahun lalu untuk berserah pada anugerah. Dan biar tahun ini kami tidak cuma belajar untuk berserah, tetapi belajar untuk melepaskan dan belajar untuk belajar bertumbuh dengan sengaja dan bertumbuh sampai kami menjadi pemenang. Kami ajar kami untuk tidak melihat diri kami lagi sebagaimana dunia melihat kami, kecil, bodoh, tidak berdaya dan tidak mampu. Ajar kami untuk melihat diri kami sebagaimana Allah melihat kami, berharga, mulia, dan biji mata-Mu Tuhan. Ajar kami untuk melihat diri kami sebagai bukan anak yatim, bukan anak piatu, bukan anak terbuang, tetapi anak-anak Allah yang diadopsi oleh kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus. Ajar kami melihat diri kami bukan cuma mampu, tetapi lebih dari pemenang. Supaya tahun ini kami nggak cuma belajar surrender, berserah, tapi kami belajar untuk bertumbuh dan menjadi pemenang. Kalau dunia makin gawat,
kami harus makin kuat. Kalau dunia makin buas, ajar kami untuk makin beringas. Karena dalam iman kami ditentukan untuk sanggup mengalahkan Goliat-Goliat. Sebab itu kami mulai ibadah kami dengan memecahkan roti dan tubuh dan anggur-Mu Tuhan. Supaya kami mau mulai sama Tuhan, bukan dengan resolusi baru, tetapi dengan hati yang baru. Semua agenda kami taruh di kaki Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi kehendak Tuhan yang terlaksana. Ajar kami untuk setuju dan sejalan dengan rencana Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu di hidup kami seperti di surga. Demi nama Yesus Kristus yang siap masuk tahun baru, sama-sama bilang amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Selamat atas nama majelis jemaat, saya mengucapkan selamat tahun baru 2026. Boleh kasih salam kanan kiri, bilang selamat tahun baru. Puji Tuhan, senang sekali bisa berkumpul bersama saudara-saudara ya. Senang sekali bisa memulai tahun ini dengan sebuah tema yang saya kasih judul Let 2025 Go. Bilang sama-sama, let it go. Iya, ayo dinyanyiin coba. Michelle nyanyi. Kalau kafe ini langsung terpancing, mesti let it go. Kita harus belajar melepaskan karena apa yang tidak kita lepaskan akan menjerat kita. Kalau kita mau menikmati segala yang baru, menikmati segala yang baik di 2026, kita harus belajar melepaskan 2025. Karena kita akan belajar dari daun yang gugur, dari pohon, saudara-saudara. Kalau Anda pernah ke Eropa yang mengenal 4 musim, ada musim apa aja, brother? Kalau di Eropa, musim dingin, good. Habis musim dingin, walaupun nggak beraturan, oke, musim panas. Musim kemarau, musim panas sama musim kemarau sama ya. Musim durian yang agak beda ya. Musim apa? Musim gugur sama musim semi. Ya, tapi kalau saudara-saudara mau itu secara berurutan, maka sebelum musim dingin harus ada musim panas dahulu. Setelah musim panas, maka musim gugur, dan setelah musim gugur, musim yang paling berat di antara 4 musim yaitu musim dingin. Saya merasakan musim dingin karena jarang keluar negeri, baru Desember tahun lalu kalau saya tidak salah. Bisa melihat dari laut Belanda, melihat tuan rumah saya bilang itu Inggris di sana. Tapi ketika saya coba melihat Inggris tuh butir-butir salju mulai turun, saya udah nggak peduli sama Inggris, saya buru-buru mau masuk ke mobil karena mobilnya bisa menghangatkan badan, karena mobilnya bisa keluarin panas di kursinya segala macam. Dan saya udah nggak peduli sama Inggris, saya peduli sama anget. Dan musim dingin itu musim paling berat ternyata saudara ya, musim yang paling berat. Saking beratnya sehingga sebatang pohon harus mulai, sebelum masuk musim dingin, harus mulai melepaskan daun-daunnya. Kalau dia tidak melepaskan daunnya, maka semua makanan yang diserap oleh pohon dari tanah akan didistribusikan ke daun. Dan batang pohon atau akar pohon bisa mati kalau semua sumber daya yang mereka miliki dialokasikan untuk membuat daun-daun hidup. Sehingga daun-daun harus dikorbankan dan dilepaskan. Bilang sama-sama, let it go. Daun-daun harus dilepaskan supaya pohon bisa survive, kuat untuk memasuki musim dingin. Dan jangan khawatir, setelah musim dingin ada yang namanya musim semi. Musim terbaik di mana bunga-bunga mulai merekah, di mana daun-daun mulai menghijau. Tetapi sebelum itu saudara-saudara, masuk musim panas, menjelang musim dingin ada yang namanya musim gugur. Kalau Anda lihat sebelum daun-daun itu berguguran, maka daun-daun mulai berubah warna. Dari hijau mulai berubah jadi kuning berubah jadi coklat berubah jadi, enggak, kalau merah itu daun sirih ya, beda. Buat yang suka ngunyah sirih, maaf. Hanya sampai coklat dan kemudian mati. Kenapa dia berubah warna? Karena si pohon harus belajar melepaskan semua distribusi asupan gizi yang dia serahkan ke daun supaya pohonnya bisa survive, kuat melewati musim dingin. Nah, saudara-saudara, Filipi 3 ayat 13 berkata begini, aku sendiri tidak menganggap, kata Rasul Paulus, bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Anda sedang mendengar Roh Kudus bicara lewat hidup seorang pria yang bernama Saulus dari Tarsus, yang kemudian oleh Roh Kudus namanya diganti menjadi Paulus. Kenapa dia berkata begini? Saya harus melupakan semua daun-daun yang ada di belakang. Saya harus melepaskan semua daun-daun itu supaya saya mengarahkan pandangan saya ke depan dan menjalani hidup yang baru.
Kenapa Paulus berkata begini? Kalau dia melihat masa lalunya terus dan tidak mau melepaskan daun-daun masa lalu yang dia genggam kuat-kuat, tidak ada ceritanya. Alkitab Perjanjian Baru sepertiganya ditulis Roh Kudus lewat tangan Rasul Paulus. Kenapa? Masa lalu dia adalah penjahat. Bukan cuma sekedar penjahat koruptor, penjahat ekonomi, bukan cuma penjahat seksual, penjahat kriminal. Dia penjahat agamawi. Saya pikir dari semua penjahat, penjahat agamawi paling jahat. Karena melakukan kejahatan atas nama agama. Dan atas nama agamalah dia membunuh, membantai, dan membakar banyak orang Kristen dan gereja. Kalau saya jadi Paulus, saya tidak mungkin dipakai Roh Kudus. Setiap kali saya mau melayani orang, saya ingat kepala-kepala yang saya penggal. Saya ingat kepala-kepala yang saya pegang. Saya ingat wanita-wanita yang saya perkosa. Saya ingat anak-anak yang saya bunuh. Tetapi Paulus berkata begini, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Memasuki 2026, banyak orang memasuki tahun baru dengan harapan yang baru, dengan doa-doa yang baru, dengan target-target yang baru. Tapi jangan dengan pacar yang baru, apalagi dengan suami dan istri yang baru. Kalau yang lama masih ada, setialah sampai maut memisahkan. Tapi masalahnya banyak orang mau menikmati musim yang baru, tetapi bertahan di musim yang lama. Banyak orang punya target dan doa yang baru, tetapi masih terus memikul beban-beban yang lama. Saudara-saudara, Anda tidak akan pernah bisa melangkah maju jika tangan Anda masih terus menggenggam masa lalu. Kita harus belajar dalam hidup ini, ada seni yang harus kita belajar, yaitu seni melepaskan. Bilang sama-sama, let it go. Colek sebelahnya bilang, let it go. Karena dalam setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Kita baru kehilangan seorang jemaat yang memang karena kendala fisik sudah lama tidak bisa ibadah di kita, yaitu tante saya sendiri, sepupu dari ayah saya, Ibu Ice Franz. Dan tidak lama setelah beliau meninggal, saudara ayah saya di kampung di Maluku Tenggara meninggal juga. Saudara-saudara, dalam setiap perjumpaan pasti ada perpisahan. Tak perpisahan dengan pasangan, dengan teman, atau dengan jabatan yang kita pegang kuat-kuat. Makanya dalam hidup ini ada istilah yang kita kenal sebagai post power syndrome. Ketika dulu punya posisi, ketika dulu punya gaji, kemarin ada yang kesaksian ya di akhir tahun, gajinya 3 digit. Tapi udah enggak 3 digit. Kalau gajinya masih 3 digit, kita semua kepengen sahabatan sama dia sampai dipijit-pijit. Tapi itu ternyata semua come and go, saudara-saudara. Ternyata dalam hidup ini ada hal yang memaksa kita untuk belajar memiliki hati yang namanya rela. Ada ehonya biar dramatis. So, dalam hidup ini bilang sama-sama, saya harus belajar seni letting go. Colek sebelahnya bilang, kamu juga ya. Now, letting go yang pertama, let go yang pertama adalah let go of your fear, of your worry about tomorrow. Let go khawatirmu tentang tomorrow. Bilang sama-sama, let go khawatirku tentang tomorrow. Colek sebelahnya bilang, tomorrow jangan dikhawatirin. Anda khawatirin tomorrow, dia pasti datang. Ngapain Anda worry about tomorrow? Dulu ada band yang namanya Sixpence None the Richer. Ya, Miss Pena, yes, sejaman kita soalnya. Tapi yang lagu yang saya mau kutip bukan lagu yang terkenal yang Kismis itu, Kismis. Ya sebut saja Kismis. Tapi ada satu lagu lagi yang dia menyanyikan Amsal pasal 3. Trust in the Lord with all your heart, remind of your own understanding, in all of your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Ini refnya. Don't worry about tomorrow, He's got it under control. Ditutup lagi. Trust in the Lord with all your heart and He will carry you through. Jadi mungkin 2026 saatnya saya mesti launching album mungkin ya. Ya, bersama Miss Fanny, Kakak Jim, saudara ya, bisa ya. Ya, album foto, ya. Album foto Facebook itu pun saudara. So, Matius 6 ayat 34 sudah mengajar kita, kata Tuhan Yesus, jangan kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok memiliki kesusahannya sendiri.
Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ngapain Anda khawatir tentang sesuatu yang belum terjadi? Itu bukan cuma sangat melelahkan dan tidak merubah apapun. Itu mencuri damai sukacita sejahteramu yang seharusnya membuat engkau nyenyak tidur. Banyak orang tidurnya nggak nyenyak, bukan apa yang sedang dialami, tetapi apa yang belum terjadi. Dan seringkali apa yang Anda takutkan tidak terjadi. Dan yang paling mengerikan, karena Anda terus takut akan hal itu yang belum terjadi itu, ini yang namanya saya sebut iman yang kebalik. Iman yang benar mengharapkan janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Tetapi iman yang salah mengimani bahwa apa yang salah akan menimpa kita. Itu sebabnya hati-hati dengan what you believe. Hati-hati dengan apa yang saudara percayakan, dengan apa yang saudara perkatakan, dengan apa yang Anda kontemplasikan. Saudara-saudara, karena hidup ini perjuangan sejatinya bukan dengan situasi yang kita hadapi, tetapi dengan peperangan yang ada di sini. Dalam peperangan rohani, Efesus pasal 6 mengajar kita, sebab itu kenakanlah ketopong keselamatan atau helmet of salvation. Ketopong atau helm melindungi pikiran kita. Karena setan sebelum dia menyerang keuanganmu, sebelum dia menyerang penyakitmu, sebelum dia menyerang rumah tanggamu, sebelum dia menyerang imanmu, yang dia serang adalah pikiranmu dahulu. Hari-hari ini statistik mencatat, banyak orang mati bukan karena virus. Banyak orang mati karena mental health issues. Dan ini adalah pekerjaan setan. Sebab itu saudara-saudara, jangan biarkan rasa khawatir akan hari esok mencuri damai sejahteramu hari ini. Itu sebabnya hari esok kita sebut sebagai tomorrow. Masa lalu kita sebut sebagai yesterday. Tetapi hari ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai present. Karena hari ini adalah hadiah anugerah dari Tuhan buat kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Syukuri hari ini. Jangan nangis soal yesterday. When my trouble seems so far away, Udah away masih dipikirin terus. Ngapain? Biarkan dia. Waktu dia bilang pinjam dulu 100 dia nggak pulangin, biarkan dia. Banyak orang yang tidak bisa melangkah ke hari esok karena tertambat di masa lalu. Itu sebabnya bilang sama-sama dalam nama Yesus, hai hatiku, let it go. Because I trust God with my tomorrow. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ada beberapa masih nungguin subtitlenya keluar. Jadi subtitle berkata, bilang sama hati, bilang lepasin aja. Karena kita mau belajar percaya bahwa hari esok ada di tangan Allah. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Yang kedua, ayo belajar melepaskan, belajar let go dari the desire to control everything. Belajar untuk melepaskan hasrat untuk mengandalkan segala sesuatu dalam hidupmu. Karena jujur saya mau bilang sama saudara-saudara, control is an illusion. Kendali adalah ilusi. Dalam hidup ini kita tidak pernah betul-betul memegang kendali atas segala sesuatu. Betul kita boleh melakukan perencanaan, betul kita boleh melakukan persiapan, betul kita boleh melakukan tindakan, betul kita boleh melakukan doa-doa syafaat, tetapi hasil akhir tetap di tangan Tuhan. Alkitab berkata sekali lagi, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi kehendak Allah yang terlaksana. Instead of controlling, karena kontrol adalah ilusi, why don't we learn to surrender? Tahun lalu kita belajar how to surrender in grace. Bagaimana kita berserah dalam kasih karunia dan iman. Surrender is faith. Berserah adalah iman. Kita belajar tahun lalu ketika salah satu penyokong dana kita berkata, kita tidak akan support biaya sewa gedung gereja saudara, maka jemaat harus kumpulkan uangnya seorang diri. Masalahnya ini bukan 100-200 ribu, tetapi ratusan juta saudara-saudara. Dari jemaat yang kecil ini, kita memilih untuk tidak panik, walaupun ketar-ketir sedikit, tetapi kita memilih untuk percaya dan berserah pada Allah yang tahu segala perkara. Dan kita belajar untuk membiarkan Allah mengambil kendali atas ketakutan, kekhawatiran kita sebagai gereja maupun sebagai pribadi. Saya tahu tahun lalu adalah termasuk tahun paling berat dan paling gawat dalam hidup Bapak Ibu. Mungkin tahun lalu Anda merasakan pergumulan paling berat di keuanganmu. Mungkin Anda merasakan pergumulan paling berat di usahamu. Mungkin Anda merasakan pergumulan paling berat di rumah tanggamu. Mungkin Anda merasakan pergumulan paling berat di hubungan cintamu. Karena yang saya tahu beberapa ada yang putus cinta tahun lalu. Mungkin ada saudara yang, nggak usah nunduk gitu dong. Mungkin ada beberapa saudara yang merasakan tahun lalu paling berat di
masalah pergumulan kesehatanmu. Tahun lalu dibuka dengan saya ambruk di Papua, dilarikan ke IGD, ke ICU, dan pindah-pindah rumah sakit dan berbagai spesialis jantung, dan ditutup dengan bapak saya ambruk dioperasi di rumah sakit. Dan saya sungguh tidak pernah menyangka bahwa saya bisa berdiri di hadapan saudara dan berkumpul bersama-sama Anda hari ini. Semua karena kita belajar berserah pada Allah. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan bukan cuma itu, gereja ini kembali tanda tangan kontrak, memperpanjang kontrak, lunas, uang ratusan juta, nggak tahu dari mana. Selain karena kita sudah urun rembuk dengan iman, belajar berserah, Tuhan kendalikan sisanya. Kenapa Anda khawatir akan hari esok? Anda bukan Tuhan. Let God be God. Saya selalu bilang kalimat ini, biarkan Allah jadi Allah, biarkan Yesus jadi Tuhan. Anda bukan Tuhan. Kalau Yesus datang di sini dan Yesus jadi Dilan, Yesus bilang, nggak usah jadi Tuhan itu berat, biar aku aja. Benar nggak Sila? Jadi Tuhan itu berat. Anda mau mengontrol segala sesuatu, ngontrol dompet kita aja kadang kita susah. Apalagi ngontrol makan setelah Natal. Saya sudah berketetapan, bagaimana Axel kalau kita mengurangi berat badan kita, begitu masuk Desember, jangan dulu pagem kata Axel. Karena Desember sudah menjelang. Natal pun tiba, kita berkata habis Natal kita puasa. Tahun baru datang, dan tahun baru Januari biasanya Natalan masih jalan sampai akhir tahun. Tahu nggak, di gereja ini pun tanggal 31 Januari masih ada Natalan nanti. Dari pelayanan yang kami dan saya dan Bugem pernah ada di sana. Nanti Pendeta Evelyn Nadia akan kembali di sini untuk bicara sama kami. Teman-teman yang mau datang boleh datang ya. Tanggal 31 masih ada Natalan, berarti masih ada makan-makan. Bukan makan-makan, makan-makan. Masalahnya kita berkata, oke, kalau gitu kita akan diet. Bagaimana? Kapan Pak? Februari. Ternyata Februari ada Imlek. Pasti ada bacukyok dan bahong dan cunyuk dan ngohyong dan berat. Habis itu kita bilang, kalau gitu kita mulai bulan Maret saja. Ternyata Maret Idul Fitri. Akan ada banyak gulai kambing dan berat. Kalau gitu April saja, ternyata April Jumat Agung dan Paskah. Kalau gitu kita akan mulai Mei saja. So, saya mau bilang dengan ilustrasi sederhana itu bahwa ya kita punya banyak rencana boleh, tetapi hasil akhir tetap di tangan Tuhan. Karena kalau Anda tidak punya attitude seperti ini, belum mundur lagi. Belum mundur lagi nak. Karena kalau kita tidak punya attitude seperti ini, ketika things doesn't go according to your plan, Anda patah. Benar atau benar? Ketika rencana Anda tidak terjadi sesuai dengan rencana Anda kecewa. Anda depresi, Anda stres. Nggak mau gereja lagi. Nggak mau gereja di situ. Pendetanya nggak ada lehernya. Yang memimpin pujian kayak Tuhan Yesus. Nggak mau. Jangan. Belajar untuk lakukan yang terbaik dan biarkan Allah yang lakukan sisanya. Do your best and let God do the rest. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena Yeremia 29 ayat 11 berkata, aku ini kata Tuhan, mengetahui plan apa yang ada padaku about you. Yaitu plan untuk memberikan kepadamu hari depan yang hopeful, yang penuh harapan. Bilang sama-sama, plan Tuhan atas saya adalah masa depan, adalah hari esok yang penuh damai sejahtera. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ada harapan. Satu-satunya yang membuat beberapa orang bisa survive dari situasi yang paling membunuh dia, hanya ini namanya, hope, harapan. Anda mungkin pernah baca atau nonton berita tentang beberapa puluh anak sekolah yang terperangkap di sebuah gua. Hari pertama lewat, hari kedua lewat, beberapa jam krusial mulai lewat dan mereka mulai kehabisan oksigen, mulai kelaparan. Tetapi yang membuat mereka kemudian setelah begitu lama terperangkap dan bisa lolos keluar dan diselamatkan oleh tim rescue cuma ini. They have hope. Mereka punya harapan. Paling ngeri hidup ini ketika Anda sudah tidak punya harapan. So, lepaskan kendali, serahkan sama Tuhan, dan biarkan harapannya menopang kita. Oleh sebab itu mari katakan sama-sama, Allah tidak minta saya untuk mengerti rencananya, tapi Allah minta saya untuk percaya kepadanya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Let God be God.
Anda bukan Allah. Anda mau memahami pikiran Allah seperti semut mau memahami pikiran Adam dan Fisel. Tidak nyampe. Terlalu tinggi. Tidak nyampe. Sebab itu saudara-saudara, kalau kita mau menjadi Allah, kita bilang begini, sejauh langit dari bumi demikian tingginya pikiranku, rencanaku, rancanganku daripada rancanganmu. So, belajar untuk lakukan yang terbaik dan serahkan kendalinya sama Allah. Yang ketiga yang harus kita let go, bilang sama-sama, I have to let go rasa pedih dari penyesalan. Saya mau kasih tahu sesuatu ya yang mungkin akan mengganggu hatimu. Semua kita pernah bodoh. Benar gak? All of us did some really stupid things in life. Benar gak? Semua kita pernah melakukan sebuah hal yang sangat bodoh sampai kita membuat hal itu, kebodohan itu menjadi sesuatu yang terus membawa penyesalan dalam hidup kita. Dan penyesalan itu menjadi belenggu, menjadi penjara yang membuat kita tidak bisa melangkah maju ke depan. Let me tell you something. Apa yang Tuhan sudah ampuni, jangan kau biarkan setan pakai untuk menghukummu lagi. You did mistakes, I did mistakes. Anda bikin kesalahan tahun lalu. Kepada pasanganmu, kepada anakmu, orang tuamu, bosmu. Anda bikin kesalahan di pekerjaan. Anda bikin kesalahan dalam pelayanan. You're human. Anda orang. Anda manusia. Saya juga. But do not dwell on your mistakes. Jangan berkubang dalam kesalahanmu. Sebab babi pun kalau jatuh ke kubangan setelah dimandikan, dia akan balik lagi ke kubangan. But you are not babi. Kita pemakan babi, bukan babi. Kenapa nih udah lapar semua? Kita manusia, bilang sama-sama, saya manusia yang bisa salah dan belajar. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita manusia, Tuhan membedakan kita dengan hewan, yaitu Tuhan memberikan kepada kita akal budi. Entah si budi atau si akal, dia punya akal budi pokoknya. Dan ini membuat kita bisa belajar dari kesalahan kita. So, dalam hidup ini saya belajar gini. Kalau kita punya akal budi, kalau kita mau jadi orang yang punya wisdom, punya hikmat, kesalahan bukan cuma kesalahan, tetapi kesalahan bisa menjadi pelajaran. You can learn from your mistakes. I'm learning from my mistakes every single day. Karena every single day I still do mistakes. Saya akan memilih untuk meninggalkan penyesalan saya dan menyerahkannya sama Tuhan dan tidak membiarkan penyesalan menjadi belenggu langkah hidup saya. Kuncinya gimana, Kak? Kak, karena banyak anak muda di sini. Kuncinya gimana, Pak? Pastor, Pak Gem. Pengakuan. Kalau Anda punya sesuatu yang mengganggu nuranimu dan itu terus-menerus membuat Anda regress dan itu terus-menerus dipakai setan untuk menghukummu, lepaskan hukuman setan itu dengan confession. Pengakuan mendatangkan pemulihan. Pengakuan mendatangkan pemulihan. 1 ayat 9 bilang begini, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni kita, bahkan lebih dari itu, dan menyucikan kita dari segala kesalahan. So, kalau hati nuranimu merasa terus bersalah, satu hal yang membuat Anda bisa melangkah adalah ketika Anda mengaku pada Allah. Akui. Seringkali ketika saya simpan itu sendiri, saya merasakan itu memakan saya dari dalam. Tapi ketika saya menyerahkan pada Allah di jam-jam doa pribadi, tiba-tiba saya bisa melakukan ini. Something comes out. Saya nggak tahu apakah ini psikis, apakah ini spirit, tetapi yang saya rasakan sesuatu keluar dari hati saya, dari tubuh saya. Anda bisa bernafas lega. Sebab itu dalam nama Yesus, saya harus melepaskan semua penyesalan. Colek sebelahnya bilang jangan hidup dalam penyesalan. Jangan hidup dalam penyesalan. Hidup dalam pertobatan. Ini bedanya pertobatan dengan penyesalan. Penyesalan akan melahirkan air mata. Pertobatan akan melahirkan perubahan. Saya ulang sekali lagi. Ini bedanya penyesalan dengan pertobatan. Penyesalan akan melahirkan air mata. Pertobatan akan menghasilkan perubahan. Hanya karena Anda maju, didoakan di sebuah altar call dan nangis mendengar khotbah Pak Pendeta, itu baru pada titik penyesalan. Tetapi pertobatan dimulai ketika air matamu
melahirkan keputusan di hatimu dan berkata, I will not repeat that same stupid mistakes again. Saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Kenapa? Karena yang namanya kesalahan melahirkan penyimpangan. Allah punya rancangan damai sejahtera yang membuat kita gagal menerima penggenapan janji dan rancangan Allah dalam hidup kita. Bukan karena Allah tidak baik dan Allah tidak menyediakan, tapi karena ada deviasi dalam perjalanan hidup kita. Yang namanya deviasi itu Alkitab pakai kata hamartia, luncas, tidak tepat sasaran. Kita terjemahkan dengan kata dosa. Dosa itu bukan cuma membunuh, dosa itu bukan cuma mencuri, merampok, berzina. Dosa itu ketika kita memilih untuk bergeser sedikit dari arah langkah yang Allah tetapkan untuk hidup kita. Mau tahu arah langkah Allah buat hidup saudara? Kenali talenta, kesempatan, karunia yang Allah simpan dalam hidupmu. Itu adalah investasi ilahi. Dari situ Anda bisa ngerti kemana Allah mau Anda berjalan pergi. Orang yang mau mengenali rencana Allah dalam hidupnya tidak akan punya waktu untuk berjalan dalam penyesalan hatinya. Sebab itu poin keempat, kita mau belajar untuk let go dari rasa malu akan masa lalu. Bilang sama-sama, let go dari rasa malu akan masa lalu. Everybody have past, semua kita punya masa lalu. Semua kita punya masa lalu, semua kita punya yesterday. Masa lalu menceritakan tentang siapa sejarah saudara, tetapi ia tidak akan pernah menentukan siapa masa depan kita. Masa depanmu ditentukan oleh Allah, identitasmu ditentukan oleh Allah yang menjelma lahir jadi manusia, mati sengsara di Golgota, bangkit untuk saudara dan saya. 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Kamu yang saya tatap hari ini adalah kamu yang baru, bukan kamu yang 2025. Apalagi kamu yang 2005, apalagi kamu yang 95. Kamu yang ada hari ini sudah dimampukan Allah melewati semua salah di tahun lalu untuk masuk tahun ini dalam anugerah Allah. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Identitasmu ditentukan oleh Kristus, bukan oleh kegagalan masa lalu saudara. Kalau Paulus dwell on his past mistakes, kita tidak akan pernah melihat penginjilan sampai ke bangsa-bangsa. Bahkan lewat tangan Paulus yang multilingual itu. Dia bukan cuma bisa bahasa Aramaik, dia bukan cuma bisa bahasa Ibrani, dia bukan cuma bisa bahasa Yunani, dia bisa bahasa Latin karena dia warga Romawi. Dia punya KTP warga Kekaisaran Roma. Lewat tangan orang terpelajar yang sudah membunuh banyak orang Kristen. Perjanjian baru ditulis sepertiganya lewat tangan si pembunuh berdarah dingin ini. Kalau Paulus dwell terus pada masa lalunya, dia menyesali masa lalunya, maka masa depan di mana Injil sampai ke Nusantara tidak akan pernah terjadi mungkin. Atau kalaupun terjadi, Tuhan akan pakai tangan orang lain. Itu sebabnya bilang sama-sama, Tuhan Yesus, jangan pakai orang lain, pakai saya. Apa yang menjadi bagianku, apa yang menjadi mahkotaku, jangan sampai diambil orang, biar aku aja. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Identitas saudara ditentukan oleh Kristus Yesus, bukan oleh kesalahan-kesalahan saudara. Sebab itu dengar baik ini, setan akan kirim orang-orang untuk mengingatkanmu akan masa lalumu. Setan akan kirim orang-orang untuk mencemoohmu dengan perkataan-perkataan jahat tentang masa lalumu. Bahkan setan akan berbisik ke telingamu mengingatkan kau akan masa lalumu. Tetapi dengar dalam nama Yesus, bangkit berdiri dalam iman dan katakan kepada setan, engkau boleh mengingatkanku akan masa laluku, tapi izinkan aku mengingatkan kau akan masa depanmu. Kau akan binasa dalam lautan api. Yesus akan datang dan saya akan dimuliakan bersama dia. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kamu adalah investasi termahal surga yang olehnya surga berikan anak satu-satunya. You are loved. Anda dicintai. Dan yang terakhir, bilang sama-sama puji Tuhan. Mujizat masih terjadi, Pak Gembala bisa khotbah cepat. Karena sudah tahun baru. Yang kelima, yang terakhir, let go of unforgiveness. Bilang sama-sama dalam nama Yesus, saya harus belajar melepaskan semua kepahitan. Ya, karena ketidakmauan untuk mengampuni adalah penjara yang kuncinya sudah ada di tangan Anda sendiri.
Kata Yesus begini, setiap orang yang sudah diampuni harus juga mengampuni orang lain, sama seperti Bapamu yang di surga sudah mengampuni engkau. Dengan kata lain, kalau Anda tidak mau mengampuni orang, sekalipun Allah sudah mengampuni saudara, Anda sedang bikin penjara sendiri buat dirimu, bukan buat dia. Sementara Anda terkurung dalam kepahitan, Anda susah makan, susah tidur, lagi mandi, ingat orang itu, marah-marah, dia lagi jalan-jalan ke Disneyland, lagi makan cunyuk sama bacukyuk. Ngapain? Halo? Anda rugi sendiri. Saya ngerti, Pak, mengampuni itu susah. Betul, tetapi bukankah seringkali yang susah mendatangkan kebaikan buat kita? Kalau Anda berlangganan masuk ke sebuah gymnasium, bukan gym ya, masuk ke sebuah gym dan Anda mau perutnya kayak roti sobek, kotak-kotak kayak official gitu kan, sama bro sama saya, kita masih one big pack belum six pack. Someday. Kalau kita mau melahirkan kekuatan otot-otot tubuh kita, maka kita membutuhkan beban-beban yang tidak enak dipikul. Anda tidak mungkin ke gym dan menghasilkan otot. Anda pakai barbel 1,5 kilo, itu cuma boleh Ashley ya Mas Sean. Semi nggak bisa 1,5 kilo, Semi butuh 5 kilo, apalagi omnya Anse 35 kilo. Semakin tidak nyaman otot Anda dibuatnya, semakin kuat otot Anda dibuatnya. So, memang mengampuni itu tidak nyaman, mengampuni itu tidak enak. Tetapi izinkan saya berkata sama saudara, mengampuni tidak lantas membuat kesalahan orang itu jadi benar. Kita akui kesalahannya, tetapi kita memutuskan untuk merdeka darinya. Mengampuni membebaskan hati kita dari jerat kepahitan. Ada banyak orang mati bukan karena nggak punya uang. Ada banyak orang mati bukan karena penyakit. Ada banyak orang mati karena kepahitan. Efesus 4 ayat 32 berkata begini, tetapi hendaklah kamu seorang terhadap yang lain ramah dan saling mengampuni. Kita belajar ramah, colek sebelahnya bilang hai. Iya loh, ada kebayang nggak gereja kita udah sangat mini ini yang isinya cuma 5.000 orang ini, terus kita masuk terus everybody so cold dan kebayang nggak? Betapa gak nyamannya. Lo gak mau dekat sama dia, Anda di bawah pasti udah kayak sarden pepet-pepetan. Karena segitu gedenya gereja kita. Dan semua Anda tidak bisa melepaskan dirimu dari satu sama lain. Anda harus ramah satu sama lain. Karena mana tahu bukan cuma di gereja, tapi di surga bisa jadi tetangga. Kalau gak akur dari sekarang mau ngapain ke surga? Sebab itu belajar ramah satu sama lain. Dan ramah hanya bisa terjadi kalau Anda belajar mengampuni. Anda tidak mungkin ramah sama orang yang kepadanya Anda marah. Dua suku kata yang sama tinggal dibolak-balik. Anda mau ramah atau Anda mau marah? Anda mau marah atau mau ramah? Anda tidak mungkin ramah sama seseorang yang Anda masih kesal. Misalkan nih, saya kesal sama penatua gym. Kenapa dia lebih tinggi dari saya? Kenapa brewoknya lebih banyak dari saya? Saya sudah tumpang tangan, malah di sini gugur. Maka saya tidak akan bisa ramah dengan dia. Hai Pak Jim. Tapi kalau saya bisa berkelakar bicara dengan dia, artinya saya tidak punya amarah dalam hati saya. So, saudara-saudara, pengampunan adalah keputusan rohani, bukan perasaan. Kita tidak dituntut oleh guru agung kita Tuhan Yesus untuk berjalan dalam feeling. Kalau Anda berjalan dalam feeling, ada banyak masalah yang seharusnya tidak jadi masalah dalam hidupmu. Orang Kristen harus belajar dewasa. Bilang sama-sama dewasa. Bilang sama-sama, saya bukan anak kecil. Feeling saya tidak boleh mengendalikan saya. Orang Kristen yang mau mengampuni adalah orang Kristen dewasa. Karena mengampuni adalah keputusan rohani, bukan perasaan emosi. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. So, hari ini apa yang Tuhan sedang bicara kepada hatimu memasuki 2026? Apa yang Tuhan ingin Anda let go hari ini? Saya pikir jangan masuki minggu kedua sebelum Anda melepaskan apa yang Anda bawa dari musim yang lampau. Masuk tahun baru bukan cuma soal ganti kalender. Masuk tahun baru soal ganti hati dan melepaskan belenggu supaya hati dan hidup bisa diperbarui. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari kita doa sama-sama dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan, kami memilih untuk melepaskan apa yang bukan dari-Mu. Kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Bebaskan hati kami, perbarui iman kami, tuntun langkah kami di tahun yang baru ini, dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Saya undang